Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrihatul Muamalah dengan NIM 142455993. Saya dari kelas CKM 24, Prodi Kesehatan Masyarakat Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi manusia pada wanita dan pria. Organ reproduksi eksternal pada wanita. Bagian pertama ada mons pubis. Mons pubis disebut juga dengan mons veneris. Mons pubis ini berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selain itu, mons pubis juga berfungsi untuk estetika. Di bawah mons pubis ada klitoris. Klitoris adalah jaringan yang bersih saraf, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Di bawah klitoris ada lubang kecil yang bernama urethral opening. Urethral opening ini adalah saluran sebagai tempat pembuangan urin, perlindungan cegah infeksi, kesehatan seksual, dan dukungan kesehatan. Setelah urethral opening ada labia majora. Labia majora atau disebut juga dengan bibir besar berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Setelah ada labia majora, ada juga labia minora. Labia minora disebut juga dengan bibir kecil. Selain disebut dengan bibir kecil, labia minora disebut juga dengan bibir vagina. Labia minora ini terletak di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra, membantu pelumasan, meningkatkan sensitivitas seksual. Setelah labia minora ada vagina. Vagina adalah saluran untuk hubungan seksual, juga tempat keluarnya darah menstruasi, dan sebagai saluran untuk melahirkan bayi selama persalinan. Yang terakhir ada anus. Anus bukan termasuk ke dalam organ reproduksi wanita eksternal, tapi anus ini juga berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh atau mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Organ reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama sebagai saluran untuk persalinan, yang kedua sebagai saluran untuk berhubungan seksual, yang ketiga sebagai saluran untuk pengeluaran darah menstruasi, yang keempat sebagai penghasil penyalur cairan pelumas, yang kelima ada pelindung terhadap infeksi. Selanjutnya di atas vagina ada serviks. Serviks disebut juga dengan leher rahim, berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim, sebagai produksi lendir serviks, juga sebagai perlindungan selama kehamilan dan mengalirkan darah menstruasi. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium ini disebut juga dengan lapisan luar dinding rahim, berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi, menjaga struktur rahim, dan memungkinkan pergerakan rahim. Selanjutnya ada cervical canal. Cervical canal ini berfungsi untuk membantu proses reproduksi sebagai jalur menstruasi, mempermudah pembuahan dan perlindungan selama kehamilan. Selanjutnya ada myometrium. Myometrium ini berfungsi untuk berkontraksi selama persalinan, menjaga kehamilan, dan mengeluarkan darah saat menstruasi. Selanjutnya di atas myometrium itu ada endometrium. Endometrium ini berfungsi untuk mendukung implementasi embrio, dan endometrium ini akan melurus saat sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, dan saat itulah akan terjadi menstruasi. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen. Selanjutnya ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini berfungsi sebagai pemompang ovarium. Selain itu, ovarium ligamen juga berfungsi sebagai saluran untuk membawa pembuluh darah. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini berfungsi sebagai tempat penempelan embrio, sebagai tempat untuk mendukung perkembangan janin, dan mengeluarkan lapisan endometrium saat menstruasi. Selanjutnya ada uterine fundus. Uterine fundus ini berfungsi untuk berkontraksi selama persalinan
sebagai tempat penempelan embrio dan dukungan pertumbuhan janin. Yang terakhir ada tuba fallopi. Tuba fallopi berfungsi sebagai saluran untuk transportasi sel telur dari ovarium ke uterus. Selain itu, tuba fallopi juga berfungsi sebagai tempat pembuahan, transportasi zigot, dan lingkungan nutrisi. Organ reproduksi pria bagian luar atau eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai penampung urin sementara. Di bawah kandung kemih ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk memproduksi cairan yang menjadi bagian dari semen. Selanjutnya ada uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran bagi semen selama ejakulasi. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang membawa sperma dari testis menuju ke uretra. Selanjutnya ada testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis dan sebagai kantung kulit yang membungkus testis. Selanjutnya ada kepala penis. Kepala penis mengandung banyak ujung syaraf sehingga sangat sensitif. Bagian terakhir ada lubang penis. Lubang penis menjadi tempat keluarnya urin dan semen dari tubuh. Organ reproduksi pada pria bagian dalam. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan. Selanjutnya ada ureter. Ureter berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra selama ejakulasi. Selanjutnya ada ampula vas deferens. Berfungsi menyimpan sperma sementara sebelum dikeluarkan melalui ejakulasi. Selanjutnya ada vesikula seminalis. Berfungsi menghasilkan sebagian cairan semen. Cairan ini kaya akan fruktosa yang memberi energi pada sperma, serta mengandung zat yang membantu menjaga sperma tetap hidup dalam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan alkali sebagai bagian dari semen, membantu menetralkan asam pada saluran reproduksi wanita dan melindungi sperma. Selanjutnya ada kelenjar koper. Kelenjar koper menghasilkan cairan bening yang disekresikan sebelum ejakulasi. Cairan ini melumasi uretra dan membantu mengurangi keasaman dari sisa-sisa urin di saluran. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin keluar dari tubuh melalui penis, juga berfungsi sebagai jalur bagi semen saat ejakulasi. Selanjutnya ada jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan spons yang mampu terisi darah saat terangsang, menyebabkan ereksi pada penis. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah tempat sperma matang dan disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui vas deferens. Selanjutnya ada testis. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dan yang terakhir ada glans penis. Glans penis kaya akan ujung syaraf, membuatnya sangat sensitif dan penting untuk fungsi seksual serta kenikmatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.